Halo Winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet dengan saya Julie. Dan hari ini saya mau bahas saham-saham yang udah di request oleh teman-teman di YouTube dan 3 saham yang menarik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk tradingnya teman-teman selama beberapa hari ke depan. Ya, jadi sorry ya, saya baru aktif lagi karena minggu lalu saya ada keperluan, jadi nggak bisa bikin YouTube. Jadi ada beberapa pertanyaan tentang saham yang mungkin agak terlambat saya bahas, tapi don't worry, mudah-mudahan masih bisa bermanfaat, masih bisa digunakan untuk teman-teman ya. Nah, saya langsung share screen aja dan disclaimer ya, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ataupun menjual. Sebaiknya teman-teman sesuaikan kembali dengan trading plan dan analisanya masing-masing. Dan style tradingnya masing-masing juga ya, karena mungkin ada yang swing, ada yang scalping, atau ada yang fast trading. Sedangkan yang saya bahas ini semuanya biasanya sih untuk swing ya, lebih ke swing. Jadi saya pakai chartnya tuh chart daily. Kalau untuk scalping atau untuk fast trading mungkin pakai chart yang lebih kecil lagi ya, time frame-nya mungkin di 5 menit. Oke. Saya bacain dulu beberapa pertanyaannya. Nih udah saya tandain ya yang udah saya bahas, saya catetin nih di sini. Saham-saham yang mau dibahas hari ini. Jadi ada Indi, Inco, BRMS, PTRO, PGEO, BRPT, BRPT ya. Ini BRPT. Lalu ada, oh salah nih. Itu udah lewat punya, sorry. Ini ada PGEO, AMMN, BBNI, Film, eh ada PGEO lagi, Arto, ACST. Jadi saya yang udah double-double itu nggak saya doublein ya. Jadi satu aja. And then WIM, GJTL, Elsa juga sampai di sebelah sini nih kalau nggak salah nih Tani, Arto, PGEO, MNDC. Jadi saya akan bahas beberapa saham itu dan 3 saham yang menarik yang masuk ke dalam screener. Sebenarnya dalam screener ada banyak sih, tapi sahamnya banyak yang beresiko, banyak yang high risk dan volatil. Jadi saya pilihin beberapa aja yang nggak begitu high risk banget ya. Oke, kita ke Telegram karena semua akses dari tools atau fasilitasnya Wisdom and Invest itu melalui Telegram. Jadi chartnya, screenernya, stock picknya semuanya lewat Telegram. Buat teman-teman yang belum punya Telegram atau mungkin baru mampir di YouTube ini, maka pastikan sudah bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest ataupun medsosnya Wisdom and Invest ya, karena kita banyak informasi di sana. Linknya udah saya share di deskripsi bawah, baik itu link Telegram, link untuk kontak admin, untuk tanya-tanya ya, juga link medsosnya juga ada di deskripsi di bawah. Buat teman-teman yang mau buka rekening sekuritas, kita juga bisa bantu, karena kalau buka rekening sekuritas, kita akan kasih fasilitas tambahan, yaitu tools secara gratis. Nah, gratisnya ini terbatas ya, karena namanya juga gratis. Terbatas 1 bulan. Selama teman-teman aktif bertransaksi, tentunya gratisan ini akan terus berlanjut dan memang agak terbatas dibanding para member. Kalau yang menjadi member Wisdom and Invest itu full fasilitasnya ya, jadi dapat stock pick, juga akses ke toolsnya yang biasa saya pakai ini. Nah, kalau masih banyak lagi ya macam-macam, tapi yang saya sebutin itu hanya sebagian. Besok kita ada acara Zoom di hari Rabu ya. Ini biasanya selalu kita rutin nih hari Rabu dan hari Sabtu. Kalau Rabu jam 8 malam, kalau Sabtu jam 4 sore. Tapi hari ini juga ada, cuma itu khusus ya untuk para member. Nah, kayaknya untuk para nasabah nih. Nah, yang mau ikutan mungkin bisa kontak aja langsung ya ke admin atau yang udah punya telegramnya Foni, karena nanti Foni yang akan bawakan. Ini coach dari Wisdom and Invest sekaligus Foni itu, Miss Foni adalah founder dari Wisdom and Invest ya. Jadi teman-teman kesempatan banget tuh khusus untuk member dan klien hanya 30 menit, silakan hadir tepat waktu. Nah, yang tertarik atau mungkin para member ada atau nasabah ada yang nonton ini, maka silakan langsung kontak aja, bisa ikutan karena kesempatan banget ya. Bisa diskusi bareng Miss Foni. Juga saya mau disclaimer dulu bahwa fasilitas Wisdom and Invest yang paling utama itu sebetulnya adalah penggunaan tools. Tools ini adalah alat bantu untuk kita menganalisa. Jadi menganalisa lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien, dan lebih mudah.
Itu tujuannya ya. Untuk stock pick dan sebagainya itu sebetulnya adalah fasilitas tambahan. Termasuk kalau misalnya teman-teman mau konsultasi portfolio, kita juga bisa bantu. Atau ada edukasi-edukasi lainnya, itu sebetulnya fasilitas tambahan untuk para member dan para nasabah. Nah, buat teman-teman yang baru mampir di sini, saya akan jelasin sedikit tentang cara penggunaan. Jadi yang biasa saya gunakan, sering saya pakai gitu ya, itu namanya metode winners atau the winners method. Saya ada share beberapa penjelasan singkat di media sosial, di YouTube ataupun di Instagram tentang metode winners ini. Jadi saya ulang sekali lagi sekilas saja ya cara penggunaannya. Biasanya saya mencari saham-saham yang ada ketiga ciri ini. Tapi ini hanya contoh ya, bukan stock pick lagi. Ini udah lewat semua. Jadi hanya contoh aja. Saya kasih before after. Jadi biar ketahuan, oh ternyata yang ada ciri ini kemungkinan untuk naiknya cukup besar ya, gitu. Nah, contohnya ini yang dulu pernah terjadi, dia ketiga syaratnya adalah satu breakout dan candlenya higher high, volumenya meningkat, momentumnya juga meningkat. Nah, ini adalah afternya. Ini juga contoh di saham lain, dia candlenya higher high, ini harusnya kurang satu candle ya, dia ada higher high, dia breakout, volume juga meningkat, dan momentumnya meningkat. Nah, yang saya cari, saya utamakan adalah saham-saham yang seperti itu, karena potensi untuk naiknya itu cukup besar, cukup tinggi. At least untuk saham yang tidak kita kenal, kita bisa ikutan 1-2 saham. Tapi kalau ada saham dengan ciri-ciri ini, dan didukung dengan eh, katalisnya yaitu misalnya laporan keuangannya bagus gitu ya, maka itu akan lebih besar lagi kemungkinan. Contohnya seperti di saham WIM saat itu ya, bukan sekarang lagi. Jadi jangan tanya lagi sekarang masih bisa masuk ke no 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 no. Ini hanyalah contoh. Kita membahas yang sudah terjadi. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengulang kembali ini di masa depan. Jadi kita cari yang ciri-cirinya seperti ini, kita lihat nanti kalau gejalanya sama, jadi kita kayak dokter nih. Kalau gejalanya sama, punya ciri-ciri ketiga ini, maka berpotensi untuk terulang kembali gitu ya. Contoh di saham PANI. And then ini contoh di saham Seger, dia punya ketiga ciri itu juga, breakout, candle higher high di atas garis winline pastinya, volume meningkat, momentum meningkat, maka this happen. Yang terakhir, yang paling terbaru adalah ini ya. Jadi di Remember saya sering kasih review, saya ulang-ulang supaya teman-teman bisa mengingat, oh yang ada ciri-ciri ini berpotensi loh untuk meningkat. Nah, jadi saya membebaskan ya ke teman-teman, membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk para member memilih sahamnya sendiri. Jadi di komunitas Wisdom and Invest ini, kita tuh memberikan kailnya, bukan memberikan ikannya. Jadi kalau misalnya, bayangin aja ya, ini logika sederhana aja. Misalnya di sebuah room member, ada ribuan orang, kalau kita hanya memberikan stock pick, maka yang terjadi adalah herding. Sengaja ataupun tidak sengaja ya, mungkin ini saya nggak menyudutkan siapapun, tapi kalau misalnya membernya memang dalam sebuah grup itu banyak dan diberikan sebuah stock pick, biasanya kecenderungannya adalah semua orang akan ikutin stock pick itu, betul ya. Eh, Kalau di sini kita membuka kesempatan, jadi siapapun nggak perlu ngikutin satu saham aja. Kita memberikan kailnya, kita memberikan alatnya untuk teman-teman mencari sahamnya masing-masing. Saya membuka jalan, saya memberikan metodenya, bagaimana sih cara menggunakannya supaya maksimal. Walaupun sekali lagi tidak menjamin semua rezeki setiap orang itu sama ya. Jadi ini tergantung juga kembali ke rezeki masing-masing. Tools yang sama, tapi rezeki tidak sama tentunya. Jadi kembali ke member masing-masing. Jadi yang penting saya kasih tahu caranya, oh ternyata ada ketiga ciri ini, maka berpotensi untuk lebih besar potensinya untuk naik ya. Ini contohnya di saham Puri nih. Waktu itu memang sempat dibahas di Foni juga, dan itu dari kasih lama. Saat ini Purinya masih naik, tapi ingat ya disclaimer, bukan stock pick lagi, bukan ajakan membeli lagi, karena Puri sudah sangat tinggi sekali, high risk banget, berpotensi untuk
kalau teman-teman baru mau masuk berpotensi untuk nyangkut di pucuk. Jadi hati-hati. Ini saya hanya memberikan review. Sehingga ketika nanti kalau teman-teman sudah punya akses ke toolsnya Wisdom Main Invest, tinggal dicari ketiga ciri ini di saham manapun terserah teman-teman. Jadi bebas, tidak perlu kita sama-sama di satu saham yang sama, sehingga kalau volumenya nggak gitu gede pun kita nggak saling ribut ya, semua punya rezeki masing-masing. Mungkin si A cuannya di saham A, si B cuannya di saham B, tapi dengan ciri-ciri yang ini gitu. Ini bisa berpotensi untuk ngasih cuan ke teman-teman. Jadi kita tidak perlu rebutan di kolam yang sama. Itulah tujuannya saya menyediakan, komunitas kita menyediakan tools ini kepada teman-teman. Oke? Jadi tidak ada prasangka ataupun potensi-potensi untuk menjadi herding. Herding itu kayak menggiring ya. Kalau kita memberikan stock pick aja, itu jadinya seperti menggiring satu kelompok ke satu saham tertentu. Kan nggak mungkin dong kita para coach memberikan saham stock pick sampai 20, itu kan nggak mungkin kan. Kita nggak bisa memantau begitu banyak. Sehingga kita membebaskan teman-teman, kita memberikan kailnya, kesempatannya, barangkali teman-teman cuannya lebih lebar, teman-teman rezekinya lebih besar gitu ya. Mudah-mudahan ya, alhamdulillah. Oke, itu jadi kira sekilas aja aku mau bahas. Kita lanjut ke kita bahas kompositnya dulu supaya teman-teman tahu kira-kira indeksnya mau kemana dan bagaimana. Nah, jadi indeksnya IHSG-nya sudah berpotensi koreksi. Di sini juga ada area gap, jadi berpotensi banget gapnya itu ditutup. Ini momentumnya sudah mulai berubah menjadi biru tua. Jadi kalau biru tua itu biasanya berpotensi reversal ya. Contoh seperti di sini, apalagi dia semakin melemah momentumnya sehingga berpotensi koreksi dulu. Setelah itu baru nanti kita amati kembali apa yang terjadi ya. Mudah-mudahan sih Desember ini ada yang namanya Christmas Santarelli ya. Santarelli ataupun window dressing, mudah-mudahan. Cukuplah 1 tahun aja di 2022 kita nggak ada Santarelli ataupun window dressing. Karena indeksnya merah ya tahun lalu. Kita lihat di time frame hourly, ini juga kita bisa menganalisa divergen. Kalau buat teman-teman yang belum tahu divergen, mungkin bisa Google dulu. Tapi yang udah paham, jadi penggunaan chart ini kita bisa menganalisa tanda-tanda pembalikan arah atau si divergennya itu. Ketika harga naik atau ini indeksnya naik dan ininya melemah sehingga berpotensi untuk koreksi. Memang di sebelah sini kan juga ada gap ya, jadi berpotensi koreksi dulu. Sehingga jangan agresif. Kalau teman-teman tetap mau trading, maka fokuslah ke saham-saham yang ada momentum, saham-saham yang lagi uptrend, sehingga nggak peduli IHSG-nya mau merah, mau hijau, mau apa kek, itu nggak ada hubungannya ya, tetap portonya teman-teman hijau dan cuan. Itu indeksnya. Lalu foreign flow-nya masih ada outflow juga. Lihat rata-rata ini masih terus menurun ya, jadi belum oke-oke banget. Dan entah kenapa ini si indeks kita ini ya tidak begitu berkorelasi lagi dengan LQ45 atau saham-saham blue chip. Jadi indeks kita IHSG-nya naiknya begitu tinggi, tapi kalau kita cek ke chart LQ45 itu kenaikannya nggak gimana-gimana banget. Jadi yang naik itu adalah saham-saham lainnya, banyak seperti saham-saham IPO atau saham-saham yang ya saham-saham lain lah. Jadi untuk blue chip kenaikannya nggak gimana-gimana banget ya. Sehingga kalau portonya teman-teman isinya sebagian besar adalah blue chip, maka kondisinya nggak akan berubah, nggak akan berbeda jauh dari kondisi LQ45. Sehingga teman-teman perlu fokus ke saham-saham yang di luar blue chip itu. Cuma mungkin porsinya aja dikecilin karena kita memanage resiko. Oke, kita lanjut ya. LQ45-nya udah. Kita lanjut ke PANI. Ini adalah saham yang di-request oleh teman-teman yang di YouTube. PANI masih oke. Karena candle-nya candle kecil, dia lagi konsol ya. Volumenya juga kecil, candle kecil. Momentumnya sih masih ada. Selama dia bertahan di atas garis win line, ini win line-nya di 4.440, ini masih oke.
Kalau sampai jebol dari garis win line, pertahanan terakhirnya adalah di sini 4160 ya. Ada support trennya juga. Kalau dia jebol dari sana, maka jadinya kurang bagus untuk si Pani ini. Dia harus mampu untuk bertahan di atas 4800 dan high yang terakhir nih 4880 ya, apa 4890 tuh di area sana. Atau bahkan dia harus kembali ATH untuk menjadi bagus lagi. Nah, si Pani kalau nggak salah mau right issue lagi. Coba dicek, cek kembali ya, kapan dia right issue-nya itu. Apakah dia akan bagus, apakah akan sama gitu, kayak kemarin right issue-nya bagus. Nah, ini saya nggak tahu nih. Di RTI belum ada jadwalnya. Coba teman-teman pantau aja. Tapi kalau untuk trading, kita fokus ke price action atau pergerakan harga, maka yaitu tadi batas-batas supportnya ya di 4440 dan 4160. Selama dia di atas itu masih oke. Kalau dia breakout ataupun dia mampu all time high itu lebih bagus lagi. Tapi kalau ke bawah arahnya maka jadi tidak bagus ya untuk si Pani. Oke, kita lanjut. Kalau Pani hourly-nya sih ini sempat ada divergen kecil karena hourly ya. Berpotensi koreksi pun mungkin ke MA200 yang ini 4400 nih. Nah, tadi kan ada win line tuh. Nah, jadi di sana lah support-supportnya selama dia masih di atas itu masih oke ya. Arto. Kita lanjut ke Arto. Arto udah mulai mendekati MA200. Ini juga waktu itu menjadi stock pick di room member. Nah, khusus untuk para member, kita punya privilege lebih tentunya ya, para member. Tentunya kalau di room member, kita memberikan buy area. Jadi ada stock pick benar-benar berupa range buy dan range jual atau target dan area stop loss-nya. Kalau di sini maka itu kembali ke teman-teman ya. Saya di sini tidak memberikan area beli ataupun area taking profit ataupun area stop loss-nya. Ini teman-teman atur kembali sendiri masing-masing trading plan-nya. Si Arto ini momentumnya sudah mulai berubah menjadi virtual, tapi dia masih di atas garis win line ya, jadi masih oke. Win line-nya di 2160. Di sini masih ada gap. Tapi selama dia di atas garis win line ini masih oke. Ini udah mulai menuju mendekati resistnya di MA200 yaitu 2520. Selama dia tidak mampu breakout dari 2520, maka jangan lupa untuk pasang trailing stop ataupun taking profit at least sebagian. Kalau dia breakout, maka teman-teman masih punya barang nih. Mudah-mudahan kalau dia breakout bisa lanjut ke 2860. Tapi yang pasti dia harus breakout dari MA200-nya dulu ya. Kalau dia nggak breakout, maka jangan lupa untuk taking profit. Next, PGEO. PGEO dulu. Mana nih PGEO? Nah, ini PGEO-nya. PGEO saya udah nggak suka ya. Momentumnya merah, volumenya sudah mulai menurun. Di sini ada potensi head and shoulder, artinya potensi penurunannya cukup besar ya, sebesar headnya ini. Jadi menurut saya ini hindari aja dulu deh. Mungkin udah selesai sih PGEO ini. And then MEDC, MEDC, tunggu ya, MEDC, oke, MEDC. Dia lagi berjuang nih di MA200-nya, cuma si MEDC ini nggak ada sentimen positif ataupun katalis-katalis lainnya. Jadi saran saya sih hindari aja dulu ya MEDC-nya. Kalaupun mau paling hanya untuk fast trading, itu pun saya lebih suka incernya di area support trend. Ini memang lagi ada di MA200 sih, tapi kalau dia breakdown maka dia akan ke support yang di sini ya. 1020 sampai di area 1000 itu ada area support trennya. Ini support-supportnya tuh. Nah, ada potensi ke area sana karena ininya begini ya, berpotensi turunnya segitu juga. Jadi eh, buat saya sih hindari dulu untuk si MEDC. Ini juga volumenya masih terus menurun, momentumnya juga masih merah ya. Mendingan lirik saham yang lainnya. Jadi kalau mau paling hanya untuk fast trading. Kalau nyangkut ya teman-teman atur kembali sendiri-sendiri ya strateginya seperti apa, mau SOS di mana, itu silakan.
Saat ini supportnya itu berada di 1135, 1020, dan 950. Resistnya di 12. 12.15 ya, ini ada angkanya tuh, resisten. Cuma kita perlu buletin sesuai dengan fraksi, karena angkanya itu dibuat otomatis oleh sistem. Jadi makanya mudah digunakan karena sistemnya udah nyediain semuanya, kita nggak perlu repot-repot tarik support, garis support, dan resistnya. Tadi itu ya, resistannya 12.15 dan 12.40 itu area resist. Barangkali teman-teman yang nyangkut atau udah cuan mungkin mau SOS di area sana misalnya. Oke, itu MEDC-nya, lalu WIM, 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 WIM. Untuk WIM dia udah patah trennya, udah mulai memerah juga, dan ini sudah muncul. Memang divergennya dari sejak sini ya, sudah ada divergen tuh. Bearish divergen atau tanda-tanda pembalikan arah. Ketika dia breakdown maka menjadi konfirmasi. Mungkin WIM-nya udah selesai gitu. Kasih kesempatan lah ke saham-saham lain. Jadi jangan lupa ya, untuk yang udah punya, mungkin punya WIM dari bawah, bisa saatnya taking profit atau pasang trailing stop sesuai dengan batas risiko yang teman-teman mau. Tapi kalau untuk entry, mungkin enggak dulu ya, walaupun nanti dia bisa aja mantul, karena di sini ada area support, sebelah sini, di berapa tuh support, 2870, di area-area sana ya, di area 2870 itu area support, barangkali dia akan mantul dulu, yang mau fast trading boleh, tapi kalau untuk swing dan berharap WIM-nya akan all time high lagi, mungkin udah terlambat. Bisa jadi dia sudah masuk ke fase distribusi ya, atau fase marking down. Oke, jadi hati-hati karena harganya juga udah cukup tinggi nih si WIM ini. GJTL. Nih tuh foreign-nya juga udah nggak ada ya. Eh, Harus lihat time frame yang lebih besar lagi sih untuk melihat dia punya price cycle. Udah selesai apa belum? Cuma untuk mengurangi resiko sih, saran saya untuk fast trading aja lah. Kalau mau di WIM ini. Ini ada support, barangkali dia akan mantul ya di area sini tuh. 2850 dan 2500. Barangkali dia nyentuh situ, dia akan naik, lalu dia akan sideways dulu. Kalau dia mampu break ke atas baru oke. Tapi kalau dia breakdown ke bawah, maka menjadi konfirmasi bahwa fasenya udah selesai. Ya. Lanjut GJTL. GJTL, kalau nggak salah laporan keuangannya bagus ya. Dia masih konsolidasi. Momentumnya sih nggak ada, volumenya juga nggak gimana-gimana banget. Ingat yang saya cari itu adalah saham yang volumenya semakin meningkat, dia terus bikin higher high dan momentumnya meningkat. Itu yang paling menarik ya. Jadi si GJTL ini masih konsolidasi, nggak tahu berapa lama. Selama dia bertahan di area sini sih masih menarik sih. Dia kan masih konsol ya di area sini. Selama dia masih di area itu sih masih oke. Cuma kalau sideways agak capek ya nunggunya ya. Nah, mendingan kita cari saham lainnya yang sudah ada momentum seperti itu. Support MA200 juga ada. Ini juga masih oke sebenarnya kalau dia bisa mantul atau bertahan di atas 785, 780. Itu MA200-nya ya. Masih oke sebenarnya. Barangkali dia mau ke sini habis itu mantul kembali. Nah, jadi kalau mau bottom fishing atau mau bottom fishing atau mau spec buy di area-area support, maka menunggunya di area-area situ. 780 ya, 780, 785 sampai 800. Itu GCTL-nya. Oh, resistnya saya belum kasih tahu nih. Resistnya di area 950 sampai 960 tuh. Itu area resist. Elsa. Elsa sudah kurang menarik ya untuk si Elsa ini. Sektor energi masih belum menarik lagi saat ini. Momentumnya belum ada, masih berupa titik pink, jadi dia masih sideways. Dengan area sideways, ini sideway-nya lumayan lebar nih. Di 400, 398 sampai 400, lalu resistnya di area 430-an ya, sampai 440 nih. Nah, di area sana lah area resistnya itu.
Jadi kalau mau paling hanya untuk tektokan, tapi itu pun karena pergerakannya masih sideways, jadi pergerakannya ya di area sana aja ya. Paling tektokan aja di situ. Kalau dia konfirmasi breakdown, maka jelek. Kalau dia konfirmasi breakout, maka kembali menarik lagi. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya mudah menganalisanya. Yang penting teman-teman memahami trennya aja. Selanjutnya film. Film film menarik saat dia break atau saat dia nih di sini nih tuh ada volumenya, dia breakout dan ada momentum. Di saat itulah dia menarik. Tapi sekarang udah cukup high risk ya karena di area resist udah mulai mendekati resist yaitu 3870, next resist di 4020. Selama dia bertahan di atas garis win line masih menarik. Win line-nya di 2910. Jadi kalau dia breakdown ke bawah win line jadinya tidak oke lagi. Candle-nya juga udah kurang oke ya karena shooting star. Dia ada ekor atau tekanan jual di atas apalagi udah mendekati area resist. Jadi hati-hati kalau mau spek buy filmnya mungkin nanti kalau dia mantul. Kalau mantul ingat ya, kalau nggak mantul ya jangan. Nah, jadi saat ini udah beresiko. Kalau waktu itu entry-nya di saat di sini, nah, jadi ketika dia breakout dengan volume nggak keburu buy on breakout nggak keburu, maka buy on weakness ketika dia mendekati support-support 2730. Itu saatnya buy. Nah, jadi udah cuan, kalau udah cuan tinggal pasang trailing stop ataupun stop loss ya. Yang baru mau entry ini udah high risk. Ini udah tidak disarankan lagi untuk entry karena candle-nya udah candle banyak seller. Dia berupa ekor. And then ACST, 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 sektor infra. Masih belum menarik ya, volumenya nggak ada gimana-gimana banget, momentum juga belum ada. Hanya akan menarik buat saya kalau dia sudah ada volumenya, jadi rata-rata volumenya itu semakin meningkat, ada momentum yang semakin meningkat. Nah, dia breakout itu baru menarik buat saya. Jadi saya kurang suka ya dengan style bottom fishing sebetulnya. Karena kita nggak tahu apakah dia akan langsung mantul atau enggak. Sedangkan kalau sudah ada momentum, potensi besarnya untuk dia segera jalan dalam beberapa hari ke depan itu lebih besar gitu. Contoh di sini nih, dia breakout, ada volumenya, tuh volume rata-rata juga semakin meningkat, momentumnya juga semakin meningkat, sehingga kita fokus mencari saham-saham yang seperti itu, oke? AMMN. AMMN, kalau yang udah punya dari awal atau bahkan ikut dari IPO, maka hold aja, tinggal pasang trailing stop ataupun stop loss. Kalau yang baru mau masuk, saran saya sih udah enggak ya. Takutnya ini soalnya momentumnya sudah mulai melemah, tinggal menunggu pestanya bubar, jangan sampai teman-teman jadi tim cuci piring, oke? Jadi buat saya enggak dulu ya, yang baru mau masuk. Kalau udah punya, maka tinggal pasang trailing stop. BBNI, BBNI hari ini cukup menarik, tapi biasanya begini nih. Kalau ada volume spike, biasanya ya, ini apa nih, candle hijau. Nah, kalau ini soalnya ada resist nih, ini ada gap sebenarnya, gap sedikit. Jadi itu area targetnya. Kemungkinan sampai ke sana, nah teman-teman harus hati-hati. Kalau di area sini dia nggak bisa breakout, maka jangan lupa taking profit sebagian ya. Karena biasanya di area resist ada volume yang spike, kemungkinan bisa berbalik arah. Ini momentumnya juga belum menjadi biru Ben Hur, masih berupa titik pink, jadi masih ada potensi untuk sideways. Sini soalnya ada gap kecil, ini kan close di sini, ini open gap down. Nah, disitulah gapnya. Jadi masih berpotensi ya paling satu candle atau dua candle lagi dia bisa aja berbalik arah. Jadi hati-hati. Coba kita cek di hourly-nya. Hourly-nya sih masih oke nih, masih ada momentum, masih naik, masih berpotensi untuk naik. Hari ini foreign-nya masuk lagi. Mudah-mudahan ke sini, jadi bisa aja satu candle lagi atau bahkan ke area sini ya di 5.200-an. Mudah-mudahan. Yang udah punya
pasang trailing stop aja, atau mau cicil taking profit itu juga boleh ya. Contoh nih ya, di candle yang sebelah sini itu dia volume spike, dia naik satu candle lagi, and then dia kembali koreksi dulu, baru naik kembali. Jadi bisa aja nanti dia akan naik satu candle lagi, habis itu dia akan terkoreksi ke support yang sebelah sini, baru kembali naik lagi. Karena saham itu jalannya zigzag ya, bukan kayak kayak saham gorengan yang wih naik terus gitu. Berapa derajat tuh? Naiknya 90 derajat atau enggak 70 derajat. Wih gitu kemiringannya. Enggak ya, tapi jalannya zigzag. Dia jalannya seperti ini. Sehingga nggak perlu buru-buru, nggak perlu khawatir gitu. Untuk membeli saham-saham banking, beli aja ketika dia kembali ke area supportnya. BBNI. BBNI masih menarik ya. Yang masih menarik buat saya sih BBNI, BBRI, tapi banking-bankingnya mungkin akan ikutan IHSG-nya terkoreksi dulu nih. Itu saham ke-11 yang di-request sama teman-teman. Sekarang saatnya kita bahas saham yang menarik versi aku. Ini versiku ya. Barangkali teman-teman yang udah punya akses ke screenernya Wisdom and Invest bisa cari sendiri saham-saham lainnya. Mungkin rezekinya teman-teman lebih besar, lebih menemukan saham yang lebih menarik. Jadi banyak sih sebenarnya saham-saham lain yang menarik, tapi saya akan bahas 3 aja. Yang pertama, Bafin. Bafinnya menarik karena ada momentum ya, dia berpotensi untuk menguji resisten yang di sebelah sini atau bahkan menguji ke MA200. Jadi mirip-mirip Arto nih. Maksudnya model-model Arto dia udah breakout lalu berpotensi untuk menguji MA200-nya. Jadi hanya untuk swing pendek ya, karena ini masih di bawah MA200, itu MA200-nya. Jadi dia masih downtrend secara major. Major trendnya, tren besarnya masih downtrend. Eh, lalu dia volumenya juga masih biasa-biasa aja, nggak luar biasa banget. Sehingga hanya untuk swing pendek aja. Jadi bukan untuk long term. Dengan support tentu di low hari ini 1065 dan resistnya di high hari ini ya 1140. Kalau besok dia breakout 1140, maka berpeluang nih untuk menguji MA200 1250 itu resist selanjutnya. Selanjutnya BPTN. Nah, BBTN-nya juga menarik karena hari ini dia terkoreksi, tapi volumenya sih cukup kecil. Momentumnya sih masih oke, dia ada di garis win line 1240 sampai 1235 ya. Di sana cukup menarik kalau misalnya dia mantul. Jadi pastikan dia mantul dulu nih. Kalau dia ke sini lalu mantul, maka berpotensi untuk spekulatif buy. Mudah-mudahan setelah dia dari sini, dia mantul, dia akan kembali menguji MA200-nya lagi. MA200-nya tentu menjadi resist ya, di area, ini saya pakai resist yang ini aja deh, 1285 sampai 1300 itu area resistnya. Jadi mudah-mudahan dia kembali ke sini lalu mantul. Mudah-mudahan. Jadi kalau dia tidak mantul, dia malah closing candle merah, volumenya juga besar, jangan entry ya. Jadi harus hati-hati juga. Oke, yang selanjutnya Breeze. Nah, ini Breeze juga cukup menarik, tapi dia sudah berada di area resist nih. Ini candle-nya sih candle inside bar, jadi lagi konsolidasi dulu ya. Ini ada momentumnya oke, waktu dia breakout juga volumenya lumayan. Selama dia bertahan di atas 1595 ini masih menarik. Kalau dia breakout maka berpotensi untuk ke resist selanjutnya ya 1735 ini resistnya cukup kuat juga. Di sini ada resist juga sih sebenarnya 1680, 1705, tapi mudah-mudahan dia bisa ke sini nih 1735-nya. Tuh. Selama dia bertahan di atas 1595 ya. Kalau dia misalnya besok dia breakdown di bawah 1595 atau closingnya di bawah 1595, maka artinya dia akan kembali ke support dulu. Yaitu di 1530 ini ada supportnya. Kalau dia mantul di sana, maka menjadi menarik lagi. Nah, jadi ini teman-teman harus pintar-pintar mengamati ya. Kalau misalnya nggak sempat pantau market, mungkin jangan dipaksain trading.
Kalau bisa mengamati market, maka lihat marketnya arahnya mau bagaimana dulu. 15.95-nya bertahan nggak nih? Kalau bertahan, maka spec buy. Mungkin dengan size yang kecil dulu misalnya. Kalau dia mantul, maka oke. Jadi bisa teman-teman tradingin, tektokin, atau fast trading. Nah, tapi kalau dia breakdown, closing 15, di bawah 15.95, maka dia akan ke support, ya jangan entry dulu. Menunggu sampai 15.30 dia mantul, maka kesempatan untuk entry. Seperti itu ya strateginya. Oke, itu aja kira-kira dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung-bingung, masih mau bertanya-tanya, itu boleh banget silakan drop pertanyaannya di kolom komentar, tapi mungkin agak slow respon. Kalau mau fast respon, maka silakan kita komunikasi di Telegram. Jadi jangan lupa tag nama saya ya. Pakai ini nih, Akeong Juliati Tri. Nah, jadi di Telegramnya jangan lupa tag nama saya. Seperti itu. Nempel semua, kecil semua ya. Jangan di spasi-spasi, karena kemarin tuh ada yang kasih spasi. Jadinya nggak muncul notifnya di saya nggak tahu. Karena kalau nggak pakai itu, saya nggak ada notifikasinya, bisa kelewat sama saya. Karena chatnya ketumpuk banyak banget ya. And then, buat teman-teman yang mau lebih cepat lagi, maka silakan tanya admin, bisa nggak ikutan yang nanti jam 9 malam, atau mungkin mau ikutan yang besok di acara Zoom ya. Mudah-mudahan semua acara-acara ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada masukan, kritik, dan saran, boleh dong, silakan drop di kolom komentar. Dan semoga teman-teman cuan. Jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share. Sampai jumpa lagi di YouTube berikutnya. Thank you and bye-bye.